Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan ketika telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, seringkali kita kurang bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau dari hitung-hitungan meninggalkan 99 ekor domba dan mencari yang satu, tidak seimbang antara 99 dan yang satu. Tetapi persoalannya bukan 99 banding 1, melainkan meskipun hanya satu, kalau hilang tidak bisa digantikan. Itu persoalannya. Karena itu setiap pribadi sangat berharga. Dan Tuhan mau menyelamatkan semua, bukan hanya yang baik-baik saja. Karena itu pertobatan orang berdosa menjadi sangat bernilai bagi Tuhan dan mestinya juga bagi kita semua. Kita kehilangan satu orang tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Dia ini menjengkelkan, hilang enggak apa-apa. Enggak bisa begitu. Setiap pribadi diciptakan oleh Allah karena kasih. Jadi sebelum menciptakan, Allah tergerak oleh kasih
dan belas kasihan, dan kemudian dia menciptakan. Justru dalam doa Santo Eugenius de Mazenod, doa paginya, setiap pagi Santo Eugenius mengagumi cinta yang menggerakkan Allah menciptakan dia. Dan itu sebetulnya yang harus kita doakan setiap hari juga, bahwa Allah itu tergerak oleh kasih dan kemudian menciptakan kita, supaya kita memang sungguh-sungguh menjadi ungkapan kasih Allah itu. Maka setiap pribadi menjadi sangat bernilai. Tidak bisa dibandingkan dengan 99. Tidak apa-apalah hilang satu masih ada 1000. Enggak bisa begitu. Meskipun satu kalau hilang tidak ada, tidak bisa digantikan. Dalam iklan rokok Sampurna dikatakan enggak ada lo, enggak rame. Itu masalahnya. Tuhan tidak mau kehilangan satu pun di antara kita. Dan karena itu kita juga mesti bersikap seperti itu kepada sesama kita. Bagaimanapun kualitasnya, bagaimanapun penilaian kita terhadap dia, dia adalah buah kasih Allah pada waktu menciptakan. Dan kehilangan satu orang pasti sangat berasa, apalagi kalau dia dekat dengan kita. Karena itu kita diminta menghargai setiap pribadi sedemikian rupa sebagaimana Allah menghargainya. Dan terutama menghargai dan mengharapkan pertobatan kita berarti. Kalau kita bertobat, Tuhan sangat bersukacita, bahkan surga bersukacita, karena berarti kita diselamatkan. Dan karena itu orang yang bertobat menurut Rasul Paulus adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan bermegah pada Dia, pada Kristus Yesus. Yang lain tidak berguna. Paulus mengatakan, aku orang Yahudi, orang Farisi, mentaati hukum Taurat dengan sangat disiplin, bahkan fanatik menganiaya jemaat. Itu bisa dibanggakan dulu, tapi sesudah mengenal Kristus, hal-hal duniawi tidak bisa dibanggakan lagi. Maka dalam melayani Kristus, melayani umatnya, tidak bisa kita mengandalkan hal-hal duniawi lagi. Bahwa saya hebat, saya pandai, saya rajin. Tidak bisa lagi. Kita hanya bisa bermegah dalam Kristus Yesus. Kenapa kadang-kadang kita dalam pelayanan tidak berhasil, bahkan kecewa, karena kita mengandalkan hal-hal duniawi dan mengharapkan hal-hal duniawi. Tandanya sangat jelas apabila di paroki, di wilayah, atau di lingkungan, atau di stasi, atau di komunitas terjadi perpecahan, kemungkinan besar dalam pelayanan yang diandalkan adalah hal-hal duniawi, bukan Kristus Yesus. Karena setiap pribadi di dalam Yesus sangat bernilai. Yesus wafat dengan berusaha begitu keras, menderita begitu hebat, bahkan sampai wafat untuk menyelamatkan semua orang. Setiap pribadi di mata Yesus sangat bernilai. Santo Eugenius mengatakan, kenalilah betapa berharganya engkau di mata Yesus. Dan itu yang penting, yang lain tidak penting. Kalau kita bermegah pada Kristus yang sudah wafat untuk kita, yang sudah bekerja keras, menderita begitu hebat untuk kita. Itu yang bisa kita banggakan, terutama di lingkungan pelayanan. Tetapi juga di dalam lingkungan hidup sehari-hari, bahkan dalam pekerjaan, kita tidak bisa membanggakan hal-hal duniawi selain kebanggaan pada Kristus Yesus, Allah Putra yang menjadi manusia dan mengorbankan dirinya untuk kita. Itu pantas untuk kita banggakan. Kalau kita tidak membanggakannya, bisa jadi kita tidak mengerti betapa bernilainya kita di mata Tuhan. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas pengorbananmu yang begitu hebat untuk menyelamatkan kami. Semoga karenanya kami sungguh setia mengikuti teladanmu, hidup dalam cinta kasih dan keikhlasan untuk berkorban demi keselamatan sesama dan kemuliaan namamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.